Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Winarno SSIMT selaku dosen pengampu mata kuliah SIM Cerdas. Di sini saya Muhammad Hasan Akbar akan menjelaskan mengenai face recognition learning sebagai salah satu tugas ujian akhir semester. Adapun topik yang akan dibawakan kali ini itu mengenai pengertian dari face recognition learning, metode dan juga praktek dalam pemrogramannya. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya Muhammad Hasan Akbar dengan NIM 056. Saya berasal dari angkatan 2020 dari Fakultas Sains dan Teknologi dan Fisika. Di sini saya mengambil kelas sistem cerdas B. Baiklah, masuk ke dalam pengenalan face recognition, yang dimana di sini dilatar belakangi karena ada peningkatan ancaman keamanan. Data menjadi konsekuensi dari kemajuan teknologi yang terus berkembang, terutama dengan adanya teknologi yang memungkinkan akses ke data dari jarak jauh. Penting untuk selalu menjaga keamanan data dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pencurian data. Sistem keamanan menggunakan PIN, sandi, dan lain-lain untuk verifikasi identitas masih rentan terhadap pencurian data dan lupa sandi. Sistem untuk verifikasi identitas perlu mengalami peningkatan. Untuk meminimalisir pencurian data, salah satu langkah yang digunakan itu adalah meningkatkan pengamanan data dengan menggunakan teknologi autentifikasi biometrik. Nah, proses autentikasi biometrik adalah cara untuk mengidentifikasi identitas seseorang dengan memanfaatkan ciri-ciri fisik unik seperti sidik jari, wajah, suara, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh autentikasi biometrik salah satu itu adalah face recognition. Nah, face recognition adalah sebuah teknologi di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang menggunakan wajah. Face recognition merupakan teknik untuk memverifikasi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah orang tersebut. Nah, berikut merupakan tahapan dari face recognition, yang dimana di situ ketika ada input berupa image atau video akan di tracking menggunakan face alignment dan juga face detection. Selanjutnya akan masuk ke dalam feature extraction, yang dimana dalam feature extraction tersebut akan terjadinya feature matching terhadap face HD, dan mana data output yang akan dihasilkan berupa database berupa encantas dari user itu sendiri atau output image foto user itu sendiri. Nah, di mana face recognition jadi salah satu dari beberapa teknologi autentikasi biometrik yang sulit untuk ditiru. Hal ini disebabkan setiap orang memiliki ciri-ciri fisik wajah yang unik dan beragam. Proses pengenalan face recognition memiliki beberapa tahap, yaitu pengambilan gambar, pengelolaan data atau reprocessing, ekstraksi fitur, training, dan juga pengenalan wajah. Nah, metode untuk face recognition ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hard cassette classifier dan juga local binary pattern histogram. Nah, jadi kalau metode hard cassette classifier ini digunakan untuk mendeteksi adanya wajah seorang, sedangkan metode LBBH atau local binary pattern histogram digunakan untuk melakukan pengenalan wajah seorang. Nah, di sini saya akan menggunakan metode hard cassette classifier, yang dimana akan mendeteksi akan mendeteksi konfidensi atau seberapa pede dari atau seberapa banyak mesin untuk mendeteksi terhadap bentuk muka ataupun bentuk wajah. Nah, adapun di sini flowchart atau bagan mesin untuk metode hard cassette classifier, yang mana merupakan sebuah metode pada pemrosesan citra digunakan untuk mendeteksi objek-objek pada citra atau video, baik image ataupun videos. Nah, metode hard cassette classifier menampilkan fungsi matematika dalam bentuk kotak yang menunjukkan nilai RGB untuk setiap pixel. Wajah merupakan salah satu bagian dari manusia yang memiliki ciri berbeda setiap manusia. Nah, berikut merupakan alur dari proses metode hard cassette classifier, yang dimana ketika ada input berupa image atau video, di situ akan ditentukan menggunakan feature hard. Di situ akan menghitung juga integral image, dan jika terlacak sebagai wajah maka akan terdeteksi berupa
bounding box nanti di daerah face. Kalau misalkan tidak terdeteksi maka akan diulang kembali menggunakan face hard ataupun akan tertolak mesin dikarenakan tidak terdeteksi bentuk dari face atau mukanya tersebut. Nah, berikut mungkin cukup sekian dari PPT-nya. Kita akan masuk ke dalam pemrogramannya. Di sini saya menggunakan pemrograman berupa Google Colab, yang dimana di sini saya sudah merancang sedikit dan belajar dari beberapa sumber. Untuk yang pertama itu adalah pip install media pipe. Di sini kita memanggil untuk bagaimana agar kode ataupun ini slot kode dari setiap stepnya ini yang digunakan dalam Python itu terbaca gitu ya, kode slotnya itu. Nah, selanjutnya di sini di running. Nah, setelah di running akan terbaca untuk fitur-fitur yang dapat digunakan dalam Python di Google Colab ini. Lalu di sini kita akan memanggil berupa pixelnya, terus range-nya, dan juga dari float-nya untuk mendetektor dalam penggunaan face recognition. Lalu di sini diimport dari Python dan media pipe types-nya dari Python dan juga sebagai vision-nya. Lalu di sini diatur untuk bounding box-nya, pendeteksinya itu seberapa pixel dari atau seberapa banyak luasan pixelnya itu yang akan dideteksi. Nah, lalu di sini dikodingkan atau diprogram untuk menormalisasi dalam atau pixel awalnya itu berapa. Lalu di sini itu dideteksi nilai float-nya dari range 0 sampai 1. Lalu di sini untuk menggambarkan koordinatnya dari bounding box. Bounding box itu kayak seperti kotak yang mendeteksi adanya muka atau wajah. Lalu di sini akan divisualisasikan di array. Nah, di sini lalu dipanggil untuk bounding box-nya terhadap face-nya nanti. Lalu di sini akan dibentuk juga draw key point yang berbentuk green dia di sini. Nanti akan terdapat titik-titik pendeteksian face recognition. Lalu di sini ada tabel label dan store-nya menunjukkan seberapa kecocokan terhadap face atau mukanya itu tersendiri yang dapat dideteksi oleh mesin. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama itu yang di sini ini bisa menggunakan Google Drive, yang dimana pertama itu udah dikaitin di Drive, lalu kita di sini akan dimasukkan Drive dulu dalam G Drive, lalu kita akan panggil pad-nya, gitu ya, kita salin data, contohnya di sini gitu dari My Drive. Contohnya itu di mana register di sini, lalu nanti di copy saja foldernya, klik yang titik 3 tadi langsung salin jalur lalu dipindahin ke sini ya. Habis dipindahin ke sini atau di sini bisa diganti juga, saya tanda kutip saja di sini. Ini sebagai salin pad aja ya, salin pad jalurnya. Karena di sini saya tidak akan menggunakan dalam fitur Google Drive-nya, tapi saya akan langsung menggunakan dalam Google Colab-nya. Nah, di sini langsung dalam Google Colab-nya ya. Nah, ini merupakan langsung dari Google Colab-nya, kita tinggal milih aja. Contoh di sini saya sudah menyiapkan beberapa foto. Yang foto pertama itu mengenai bentar, di sini sudah ada foto 1. Nah, lalu kita upload saja langsung. Kita menunggu sampai 100% di sini. Nah, setelah diupload, langsung kita running lagi ke step selanjutnya. Nah, setelah sudah terdeteksi untuk image-nya, lalu kita masukkan ke dalam step ininya,
Google Colab-nya, yang dimana di sini udah ada mengimport modul yang di atas tadi, picture-nya, gambarnya, lalu membuat untuk face detector objeknya, lalu menginput gambar, di sini untuk mendetek wajah, dan juga di sini ada pemrograman mengenai hasil visualisasinya. Nah, di sini yang pertama, foto pertama itu mengenai tentang foto anime, ya, atau anime. Di sini ditunjukkan 0,63 merupakan pendeteksian Google Colab atau mesin Google Colab di sini terhadap face detection dari anime ini. Nah, di sini terdapat beberapa titik-titik hijau yang mendeteksi bahwasannya terdapat kemiripan untuk pendeteksian antara muka dan juga dari karakternya itu sendiri. Nah, lalu yang kedua di sini udah menyimpan foto juga. Kita ganti aja, kita running ulang di sini. Oh, maaf ya, ini belum diganti. Di sini saya masih menggunakan yang drive. Patron di sini pilih file saja. Nah, soalnya yang di drive itu masih belum sempurna, jadi saya langsung mengupload saja langsung dari Google Colab itu sendiri. Nah, di sini sudah di running, sudah ada pilih file, kita pilih file yang selanjutnya. Itu di sini mengenai kita running dulu, soalnya belum running, di sini masih running. Nah, setelah itu kita running image file-nya agar terdeteksi. Lalu kita masukkan ke dalam pemrograman untuk mendeteksi dari face recognition menggunakan metode harga set classifier ini. Nah, di sini gambar mukanya sengaja saya mengambil, di sini ada figurin ya, atau foto tentang anime gitu. Di sini tidak terdeteksi ya, apa bentuk mukanya itu tidak terdeteksi sehingga acak-acakan gitu. Bentuk kotak dari bounding box-nya tidak terdeteksi terhadap muka, dan ini menyatakan bahwasannya muka yang terdeteksi itu tidak ada, sehingga titik-titiknya itu tidak beraturan seperti itu. Selanjutnya kita next ke foto selanjutnya, foto yang terakhir, kita running ulang untuk pemrograman dari Google Colab. Nah, setelah udah ada pilih file, kita langsung dipilih file saja. Untuk foto yang terakhir itu adalah foto saya ya. Kalau kita langsung saja di foto sister. Kayak kita tunggu dulu untuk mengupload fotonya. Nanti kita running kembali yang image file agar terbaca, dan kita menggunakan pemrograman Python di Google Colab. Nah, berikut merupakan foto saya ya, yang dimana di sini terdeteksi ya untuk dari beberapa wajahnya ketika menghadap samping seperti itu. Tapi ada juga yang keluar dari titik-titik pointer untuk di mukanya, karena tidak 100% mukanya itu menghadap ke depan seperti gambar yang tadi di ini. Gitu. Jadinya ya ada beberapa pointer yang meleset atau kurang di bounding box itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan mengenai face recognition, metode face recognition, dan juga sedikit penjelasan pemrograman face recognition dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.